Brigade Al-Qassam bersumpah akan membuat Israel banjir darah buntut pembunuhan dua komandannya di Jenin, tepi barat. Kedua korban ini adalah Komandan Al-Qassam bernama Rafa'at Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ora. Adapun Al-Qassam menyebut Dawasi merupakan komandan sayap bersenjata di Jenin. Sementara Abu Ora adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan mereka terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya pemimpin Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Karenanya, Al-Qassam akan membalas melalui operasi-operasi yang lebih besar melawan rezim Zionis oleh seluruh militan di wilayah tepi barat. Kota Safed di Israel Utara gelap gulita setelah dihantam puluhan rudal kelompok Hizbullah Lebanon pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Surat kabar Israel Yediot Aronot melaporkan hal itu terjadi karena pasokan listrik terputus akibat serangan. Saat itu, Hizbullah diperkirakan menargetkan markas Komando Utara Militer Israel atau IDF. Laporan menambahkan bahwa serangan Hizbullah juga menyasar kota lain Israel di wilayah utara pendudukan. Selain itu, serangan rudal Hizbullah ini juga menjadi satu di antara faktor penyebab terjadinya kebakaran di wilayah Israel yang menjadi sasaran. Lebih lanjut, secara terpisah, tentara Israel mengumumkan bahwa 2 tentara terluka dan 1 kritis. Mereka terkena serangan sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam daerah Misgaf Am di Galilea atas Israel Utara. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis video memamerkan canggihnya fasilitas benteng bawah tanah mereka. Inilah daftar kecanggihan fasilitas pertahanan bawah tanah benteng Imad 4 Hizbullah itu dirangkum to the point. Pertama, jaringan terenskripsi. Memiliki sistem teknis canggih dan jaringan komunikasi aman yang menghubungkannya dengan dunia luar. Hal itu memungkinkan Hizbullah menerima perintah peluncuran truk dan rudal hanya dalam hitungan menit. Kedua, tim terkoordinasi, dilengkapi tim logistik yang komprehensif serta tim konstruksi, keamanan, dan peluncuran cadangan yang berdedikasi. Ketiga, rumah sakit lapangan. Hal itu bisa menopang di bidang kesehatan pejuangnya dan terdapat persediaan yang cukup untuk perang selama setahun. Keempat, fasilitas lebih besar. Dirancang untuk menampung roket yang lebih besar dan lebih berat termasuk rudal presisi. Bukan hanya tentara Israel atau IDF, para pemukim negara Zionis tersebut juga menyerang rakyat Palestina. Pada Jumat 16 Agustus 2024, ratusan pemukim Israel mengamuk di desa Jid di tepi barat. Mereka yang dipersenjatai dengan pisau dan senjata api mengenakan seragam tentara, membakari rumah dan mobil-mobil warga Palestina. Tak kalah kejam dari IDF, warga Israel itu melemparkan bom Molotov ke arah rumah warga hingga terbakar. Dilansir Al-Mayadin, seorang pemuda warga Palestina tewas ditembak dalam serangan brutal tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan serangan itu sebagai terorisme negara terorganisasi. Menteri Luar Negeri Israel Katz membuat seruan provokatif kepada Amerika Serikat atau AS dan sekutunya untuk ramai-ramai menyerang Iran. Hal itu merujuk soal keadaan jika nantinya Iran membalas dendam ke Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menanggapinya, sekutu AS yakni Prancis dan Inggris cenderung meremehkan skenario Israel untuk mengeroyok Iran itu. Respons tersebut datang dari Menlu Prancis, Stéphane Séjourné, dan Menlu Inggris, David Lammy. Séjourné mengatakan tidak pantas untuk berbicara tentang balasan atau persiapan untuk pembalasan Israel sementara pembicaraan diplomatik sedang berlangsung. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Yerusalem 17 Agustus lalu. Ditambah lagi, seruan Israel Katz itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran perang semakin meluas di Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.